Lalu anak itu nangis, guling-guling. Terutama kalau ada tamu, orang tua malu. Salam sejahtera kepada para bapak, ibu, saudara dan sekalian dimanapun kita berada. Kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna. Pada hari ini kita akan mendengar sedikit renungan dengan satu tema, kasih sayang yang menghancurkan. Tapi sebelum lanjut akan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa biar firman ini bukan sekedar logos tapi akan menjadi rema dalam hidup kita. Bapa di sorga, terima kasih. Pada hari ini kami akan mendengar sedikit firman Tuhan. Biarlah firman itu akan merema dalam hidup kami, dan firman itu akan menuntun hidup kami di dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 22 ayat 6 yang mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalanmu. Firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan patut baginya. Kebenaran firman Tuhan dapat kita ajarkan secara berulang-ulang, bahkan sejak dalam kandungan pun kita harus menerapkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada sebuah kisah nyata yang terjadi, kisah tentang narapidana Jeremiah Max yang menyesalkan pola asuh orang tuanya yang salah, yang mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. Dan inilah kisahnya, bagaimana dia karena kesalahan pola didik yang salah dari orang tuanya membawa dia kepada hukuman mati lewat strom listrik. Dan pada waktu dia akan dieksekusi, dia menulis surat kepada mamahnya. Dan saya akan bacakan surat tersebut. Ibuku tersayang, jika hukum itu adil, saat ini juga kamu akan berada di sini. Duduk bersamaku menunggu untuk disetrum mati di kursi elektrik ini. Saya dinyatakan bersalah atas kejahatan yang kita lakukan bersama. Ibu ingat, waktu anakmu berumur 3 tahun, aku mencuri permen kakak dan ibu tidak membetulkan aku. Ibu tidak bilang aku salah dan yang kulakukan itu tidak baik. Aku juga ingat waktu umur 5 tahun, aku mencuri mainan tetangga dan menyembunyikannya di rumah. Tetapi kamu bilang kepada tetangga bahwa mainan itu tidak ada di rumah. Ibu juga ingat dengan baik ketika aku mencuri sepeda tetangga saat usia 17 tahun dan aku menjualnya. Ibu tidak melaporkan aku, bahkan ibu melindungi aku karena ibu saking sayang kepadaku. Ya, ibu sayang padaku, tapi ibu tidak mendidik aku, tidak membetulkanku dan malah memanjakanku. Itulah bagaimana semuanya berawal sampai pada hari ini ketika aku harus mengalami eksekusi mati di kursi listrik karena perampokan dan pembunuhan. Aku masih sangat muda, Ibu. Aku butuh pertolonganmu saja. Dan saat ibu membaca surat ini, aku sudah mati. Salam, anakmu tersayang. Walau beritanya tidak sepenuhnya benar, tetapi ia memang dihukum 2 tahun 3 bulan karena pencurian dan kepemilikan senjata api. Nah, dari kisah ini kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa kalau kita mendidik anak dengan pola yang salah, memanjakan anak, bahkan tidak mengarahkan anak kepada jalan yang benar, justru kita akan menghancurkan masa depan anak tersebut. Nah, firman Tuhan katakan bahwa pemberian kasih sayang yang salah akan berakibat mental menjadi rusak dan masa depan pun menjadi gagal. Amsal 27 ayat 5, saya akan bacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang anak tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tugas bagi kita para orang tua agar
Mendidik anak sesuai dengan jalan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan 29 ayat 15 mengatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Disiplin yang dilakukan orang tua untuk kebaikan sang anak itu sangat diperlukan. Terkadang kita harus tarik ulur seperti benang layangan, kadang ditarik, kadang diulur. Kadang kita menghukum dengan penuh kasih sayang, tapi kadang juga kita harus mengarahkan anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Membiarkan anak berlaku buruk, merugikan mereka, juga merugikan kita. Karena suatu saat anak tersebut akan membuat malu dan duka nestapa bagi kita. Poin yang kedua, anak menjadi tidak dewasa. Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Contoh, seorang anak bila meminta mainan, dan ketika orang itu mengatakan tidak, lalu anak itu nangis guling-guling, terutama kalau ada tamu, orang tua malu. Akhirnya mainan itu diberikan. Nah, anak mempunyai satu konsep. Oh, kalau aku minta tidak diberi, aku nangis, aku guling-guling, itu akan diberikan ibu. Dia sudah punya satu patron. Jadi kalau orang tua itu harus konsekuen. Kalau bilang tidak, papa tidak, mama tidak, sekali tidak, tetap tidak. Perlu konsekuen, perlu disiplin yang tinggi. Yang ketiga, kasih sayang yang tidak mau kehilangan. Jadi ada orang tua, bahkan ada kakak adik ya, saling mengasihi dan takut kehilangan. Ada orang tua yang ketika anaknya menikah takut kehilangan, anaknya gak boleh kemana-mana, harus tinggal bareng. Semua diatur oleh mamanya. Nah, ini ada sebuah kisah nyata, bagaimana kasih sayang yang tidak mau kehilangan itu akan menghancurkan masa depan. Sebuah kisah nyata, satu hari saya menonton televisi. Saya lupa judul filmnya. Cuma di situ dikisahkan ada seorang kakak dan seorang adik. Mereka sudah yatim piatu dan mereka saling mengasihi, saling memprotek, saling melindungi. Sampai singkat cerita, sang kakak punya kekasih. Nah, adik perempuannya mulai cemburu karena selama ini mereka berdua. Dan adik perempuannya ini mulai mengatur strategi karena keegoisan dia. Dan akhirnya singkat cerita, adik perempuannya ini membunuh pacar sang kakak. Sang kakak bersedih. Karena apa? Adiknya takut nanti ketika kakaknya menikah, maka dia akan ditinggal sendirian. Timbul rasa egois. Nah, karena takut kehilangan, akhirnya sang adik membunuh kekasih sang kakak. Karena kelihayannya, polisi sempat terkecoh. Dan pada saat itu kakaknya stres karena dia sayang sama adiknya, gak mau laporkan adiknya, tapi sayang juga sama kekasihnya, tapi kekasihnya sudah dibunuh. Akhirnya karena pusing gak tahu harus berbuat apa, sang kakak bunuh diri. Nah, ketika diberitahu kakak bunuh diri, akhirnya polisi dapat melacak kebenaran siapa pembunuh sesungguhnya, yaitu adiknya tersebut. Dan akhirnya hancurlah masa depan mereka. Kakaknya bunuh diri, pacarnya dibunuh, dan akhirnya anak tersebut harus masuk penjara. Jadi kasih sayang yang tidak dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan itu akan bersifat egois dan bersifat menghancurkan. Jadi kebenaran dari firman Tuhan ini mendidik anak sedini mungkin sejak dalam kandungan, juga memberikan keimanan dan keteladan yang baik. Jadi orang tua harus memberikan teladan. Kalau orang tua menyuruh anak untuk berdoa, maka orang tua harus berdoa. Kalau orang tua menyuruh anak untuk baca firman, maka orang tua harus membaca firman. Mengasihi bukan berarti memberi apa yang selalu diinginkan. Terkadang mengasihi bisa lewat teguran, bisa lewat hajaran. Firman Tuhan mengatakan, anak yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Nah, kasih sayang akan berlaku dengan baik apabila ada pendisiplinan demi kebaikan mereka. Firman Tuhan katakan, didiklah dengan kesabaran, keteladanan, maka mereka pasti akan mengikuti tanpa harus dipaksa lagi. Saudara yang kasih, kalau ada di antara saudara sebagai orang tua, begitu mengasihi anak-anakmu, secara finansial engkau diberkati, maka anakmu ya diberikan harta yang berlimpah-limpah, namun kurang perhatian, itu pun akan menghancurkan masa depan anak tersebut.
Kalau saudara pada saat ini mungkin mempunyai pola didik yang salah, sehingga anakmu menjadi rusak, mari minta kepada Yesus, seorang penjunan, untuk membetulkan pola didik yang salah. Ketika anak dalam rahim, kita bisa bentuk keimanan. Lewat apa? Ketika kita mengandung, kita bisa tumpang tangan, kita bisa dengar firman, kita bisa dengar pujian, maka anak itu pun akan mendengar apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika anakmu sudah keras, ibarat sebatang kayu, sebatang pohon yang sudah tua, ketika mau dibengkokkan, mau dibentuk, itu melukai orang tua dan melukai anak tersebut. Hari ini, kalau ada di antara engkau yang punya masalah antara orang tua dan anak, Yesus jawaban di dalam setiap kehidupan. Saudara yang kekasih, dimanapun engkau berada, kalau saat ini engkau punya masalah dalam hal rumah tangga, dalam hal suami, dalam hal anak-anakmu, angkat tanganmu, pandang dengan kacamata imanmu bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan rumah tangga yang sedang ada dalam masalah. Taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanan, mohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan memulihkan rumah tangga ini. Kita akan berdoa, dan saya akan berdoa bagi rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami datang mengundang Engkau bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan rumah atas rumah tangga kami. Tuhan Yesus, tolong, Tuhan buka jalan, lakukan pemulihan, lakukan rekonsiliasi. Kami ingin rumah tangga kami, rumah tangga yang ada dalam perkenanan Tuhan. Kami menyerahkan pohon keluarga kami menyerahkan anak-anak kami menyerahkan suami kami menyerahkan istri kami menyerahkan mantu-mantu dan cucu-cucu kami menyerahkan seluruh pohon keluarga kami. Biar damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya.